harta ada, tapi untuk keuangan kita sudah minus. Jadi kalau orang lihat tuh Wang Sinawang ya, Wang Sinawang, nyawang ya. kita wah ini orangnya rumahnya bagus, punya toko, Ya. harta ada, tapi ternyata di dalam minus. Ya, minus. Kita mau hijrah, kita harus menganalisa hutang kita berapa. Setelah kita analisa, kita ada apa yang kira-kira kita bisa untuk menutup. Kan tujuan kita menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini tanggal 9 September 2022, tepatnya di hari Jumat, kita berkesempatan bisa bertemu langsung dengan seseorang yang istimewa, owner dari Salsabila Resto. Nah ini beliaunya adalah Pak Imron. Pak Imron, apa kabar Pak Imron? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit. Nah, ini baik. Kalau jenengan lihat di belakang kita, itu suasana Salsabila Resto ini, Masya Allah, asri. Keren sekali nih Pak Imron. Masya Allah. Sepertinya kita obrolan di sini tambah asik ini. Nah, ini saya sedikit aja nanti obrolannya tidak lama-lama mengenai testimoni panjenengan tentang hijrah riba Pak Imron. Nah, kira-kira bagaimana awal mula perjalanan jenengan dahulu saat memulai usaha pertama? Kalau saya dengar ya, sebelum ini dimiliki itu dulu kan jenengan punya toko besi. Nah, itu bagaimana Pak Imron? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Imron. Baik, Ustaz Barillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami sebelumnya dulu pernah juga jadi karyawan selama 19 tahun. Lama juga ya karyawan ya. Dari semenjak SMA lulus kita bekerja sebagai karyawan selama 19 tahun. Kemudian kita ada greget untuk berjualan besi waktu itu. Karena lihat di sini tuh banyak perbengkelan yang untuk mencari bahannya itu letaknya jauh-jauh, ya. Jauh-jauh, sehingga kita punya inisiatif bagaimana caranya kita mengadakan barang tersebut. Akhirnya alhamdulillah usaha itu sudah berkembang dan jalan. Ya, kita resign dari karyawan, kita punya usaha sendiri dan sudah lancar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi ya itu di tengah-tengah ada suatu penawaran yang bagus sekali. Penawaran istimewa gitu. Ya. Penawaran istimewa, ada yang nawari pendanaan yang cukup lumayan hingga kita tertarik dengan pendanaan itu, sehingga kita coba untuk menerima. Masya Allah. Setelah kita dari mana? Ngapunten, itu penawarannya dari mana Pak? Itu dari sebuah bank ya. Bank swasta ya. Bank swasta ya. Ya, bank. Ya. Dari bank lah katakanlah gitu aja. Dari sebuah bank. Ya. Lama-kelamaan usaha itu tetap jalan ya. Tapi yang kami rasakan itu kita tuh seakan-akan waktu pertama terima itu kita banyak sekali harta. Karena usaha udah jalan, ditawari harta dan ditawarin keuangan, dan uang itu kayaknya nggak kepake gitu. Kita sudah ada, modal sudah ada, ini ada ditawarin kita ambil, salahnya kita ambil. Nah itu akhirnya ya jadi kalau Allah menghendaki apapun jadi ya. Iya. Karena ternyata riba itu dosa besar ya. Iya. Iya, dosa besar. Nah itu ketika mendapatkan penawaran itu rasanya gimana Pak? Sudah tahukah di situ ada dosa besar atau memang belum pernah mendengar? Waktu itu ya pernah dengar tapi nggak begitu kayak bahasanya itu gubris ya. Oh, nggak begitu gubris. Nggak begitu. Karena waktu nyaman dan enak ya kan, terus kayak gitu diperingatkan juga kita belum tahu kalau itu memang benar-benar dosa besar gitu. Akhirnya setelah kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, terjadi penurunan omset dan sebagainya, kita jadi terasa sekali, Masya Allah, ini kita astagfirullahaladzim, kita itu ternyata kayak bersalah sekali ini. Ada apa dengan kita itu? Kayak orang yang tadinya pelanggan suka belanja, suka ini jadi milih di tempat yang lain. Padahal harga juga tidak seberapa, ya kan? Padahal tempatnya juga lebih jauh.
alasannya ada yang barang yang tidak komplit, ada aja permasalahan setelah itu. Astagfirullahaladzim. Itu jadi terasa banget ya, signifikan sekali gitu. Begitu ada dana itu masuk gitu terasa perubahannya di Betul. pemasaran gitu ya. Ya, nanti setelah kita banyak menikmati waktu awal-awalnya itu. Astagfirullah. Nah, terus lama-kelamaan ini kok kita mengalami suatu yang namanya penyesalan. Ini tiba-tiba Allah menghendaki ya kondisi semacam ini, dari pelanggannya jarang datang, kemudian alasannya macam-macam, yang ini kan nggak ada barangnya, sekarang barangnya nggak komplit, harganya beda, selisih dan sebagainya, banyak sekali permasalahannya di situ. Berarti setelah ada semacam teguran ya, katakanlah kita teguran, dengan menurunnya omset, dengan pindahnya pelanggan, itu pasti kan sudah merasakan. Ya. Padahal angsuran harus tetap dibayar kan, Pak? Tapi ternyata pendapatannya berkurang. Masya Allah. Padahal kalau di awal biasanya nyun sewu, kalau orang mau mendapatkan suntikan, wah iya, saya bisa mengembangkan lebih jauh, omset saya lebih besar. Betul. Tapi ternyata ini berbalik ya. Berbalik sekali, betul. Sangat-sangat berbalik sekali. Kira-kira ada enggak efek ke keluarga dengan kondisi yang seperti ini, dari sejak penjualan dana dari perbankan itu masuk, itu ada efek enggak? Hubungan harmonis atau dan sebagainya gitu? Banyak sekali. Jadi dari anak-anak susah untuk dinasihati, permasalahan dengan keluarga, kadang dengan orang tua, dengan teman, dengan pelanggan dan sebagainya, banyak sekali permasalahan. Mana dari pelanggan pakai dulu nggak bayar dan sebagainya itu. Jadi kalau kita ditanyakan malah jadi nggak enak gitu kan, semuanya serba nggak enak, ya kita hanya merasakan sekali. Ya, ini yang keren sekali pemirsa. Uang dari hutang bank buat jualan barangnya masih dihutang lagi dan nggak bayar. Ini keren sekali. Ini resiko yang harus ditanggung. Terus itu bagaimana, Pak? Dari perjalanannya, kemudian panjenengan bisa merasakan ada perubahan, terus kembali, oh ini saya salah, saya harus bisa berubah. Itu panjenengan itu dapat informasi atau harus mencari informasi? Apa sih kesalahan saya gitu? Dan saya harus kemana gitu? Berubah atau hijrahnya gitu? Oh iya. Nah itu bisa diceritakan. Ya. Kita dapat informasi, istri malah itu dapat informasi. Oh, dari istri. Abi, ini ada kajian Abi. Lihatnya ini bagus sekali buat kita. Motivasi kita tentang keadaan seperti kita. Alhamdulillah, kita ditunjukkan kajian di KMTR itu. Kajian anti riba. Kendal anti riba ya. Iya. Nah, itu. Ini bawakan yang Ustaz Agus itu, Masya Allah. Kendal mulia tanpa riba ya, maaf ya. Itu di situ. Jadi di situ kita dapat banyak ilmu tentang agama. Jadi kita tahu kesalahan kita tuh di mana. Ternyata Allah tuh hadir. Allah hadir di saat kondisi kita di bawah, kita kondisinya baru keadaan yang sangat-sangat membutuhkan sekali pertolongan. Allah datang memberikan pertolongan lewat seorang ustadz, gitu. Ketika kita ikut kajian, terus kita banyak sekali permasalahan yang sudah kita dapatkan di situ. Nah, ini kan terjadi suatu pola, artinya kita sebagai manusia kan berpikir terus, apakah yang terjadi, menelisik apa sih dosa kok jadi seperti ini. Nah, itu prosesnya itu saat Pak Imron dan istri keluarga untuk berhijrah itu, posisi ekonominya bagaimana, Pak? Apakah masih kondisi, katakanlah, oh ini saya sebetulnya yakin masih bisa mengangsur, atau memang sudah tidak bisa, ada angsuran lagi, Pak? Kondisi ekonomi saat itu. Kondisinya saya itu sudah tidak punya apa-apa. Tapi kalau kondisi harta ada, tapi untuk keuangan kita sudah minus. Jadi kalau orang lihat tuh uang sinawang ya, nyawang kita, wah ini orangnya rumahnya bagus, punya toko, harta ada, tapi ternyata di dalam minus. Minus. Ini luar biasa sekali. Barang-barang punya orang itu. Barang punya orang. Iya. Terus langkahnya, Pak, kalau orang hijrah itu kan pasti ada suatu was-was, waduh,
nanti saya hijrah, kondisi keuangan saya, kondisi hidup saya bagaimana, terus ini kan suatu langkah yang tidak mudah. Iya. Gimana itu support dari keluarga seperti apa? Support pertama dari istri. Nah, support yang sifatnya memarahi dari orang tua. Kalau orang tua itu nggak tahu anak, ketika anaknya jatuh, taunya kok kamu jatuh, kamu kok gini, kamu gini kan. Nasihat-nasihatnya biasanya seperti itu. Iya. Nah, ini dari istri motivasi yang dari dalam, sebaiknya kita koreksi, kita muhasabah, kesalahan kita apa. Ternyata mungkin ini kita menggunakan hal-hal yang riba. Ternyata setelah kita ikut kajian itu, bahwa riba itu Allah akan menghancurkan keluarga. Menghancurkan keluarga sampai ke keluarga, kemudian dosanya seperti menzinai ibu kandung, astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Ya, dan macam-macam dosanya. Ya, ancaman Allah bahkan sampai kita ditantang perang sama Allah. Astagfirullah. Ini hanya melakukan perbuatan yang seperti aja Allah marah besar rupanya. Kita mau ditantang Allah dan Rasulnya. Semenjak itulah kita mulai hijrah untuk meninggalkan riba. Kita coba perbaiki kita dari, kalau ternyata orang hijrah dari riba itu bukan dari nol lagi, tapi benar-benar dari main. Dari main. Ya, dari main. Misalnya, kan kita mau beli apa-apa tadinya ada uang, ketika kita nggak ada uang, kita mau beli, kita harus jual apa dulu, rokok kantong bahasanya gitu kan. Harus ngerokok kantong dulu, benar-benar dari main. Tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya, dari hijrah berat ya. Dari main ya, bukan dari nol ya. Ya, tapi masya Allah sekali, setelah kita ikuti pola Allah, kita ikuti apa yang disyaratkan Allah, kita tinggalkan apa yang dilarang Allah. Allah memberikan pencerahan, Allah memberikan hidayah, juga Allah memberikan petunjuk, juga Allah memberikan dari segi materi, rezeki itu insya Allah dilancarkan. Yang paling penting sekali, kita itu diberi ketenangan. Allah memberikan ketenangan dalam hati kita, dalam hati istri, hati orang tua yang tadinya nggak suka ini, orang tua jadi tenang. Sehingga orang tua pun yang tadinya marah-marah memberikan motivasi, memberikan dorongan. Ya sudah, tidak apa-apa, kamu sekarang berhati-hati aja. Gini. Aduh, memberikan nasihat-nasihat yang enak. Tidak seperti waktu ketika memberikan nasihat-nasihat yang sebelum kita melakukan riyadhah dengan Allah. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Pak Imron. Ditunggu-tunggu oleh pemirsa YouTuber ini. Masya Allah, ya. Kan nanti mulainya dari main ya. Pasti tagihan kan datang terus Pak dari bank ya. Betul. Ayo, ini sudah jatuh tempo. Wah, betul. Yang kita dengar nih, orang kalau udah nagih dari bank itu galak-galak ya. gitu kan. Nah, itu gimana Pak? Cara menghadapinya, terus jenengan bisa mendapatkan dana untuk angsurannya itu bagaimana Pak? Ini sangat ditunggu sekali nih. Iya. Setelah kita tahu kita mau hijrah, kita harus menganalisa hutang kita berapa. Setelah kita analisa, kita ada apa? Ya, kita ada apa yang kira-kira kita bisa untuk menutup. Kan tujuan kita menutup. Kita tidak mengatur lagi, tapi menutup. Kita sudah menyelesaikan. Dalam artian kita berhenti dari riba. Alhamdulillah kita masih ada sedikit, ada mobil. Ini ada mobil. Awal-awalnya sih istri sih nggak rela, kok barang dijual. Setelah kita ada kajian, kita mengerti tentang ilmunya, sehingga istri pun malah motivasi, nggak apa-apa Mas, itu dijual aja. Yang penting ini selesai dulu. Alhamdulillah kita jual mobil kita jual lagi. Ya udah, mobil satunya lagi kita jual lagi. Nggak apa-apa. Kita punya prinsip, kita itu dalam artian bahwa seperti kendaraan dan sebagainya itu sebenarnya kita itu tidak tidak penting, akan tapi kalau kita pengen tuh ada gitu loh. Kita butuh ada. Jadi gini, ketika kita mengalami suatu boleh dikatakan collab atau ya seperti itulah, itu kita mulai berpikir bagaimana caranya kita bisa usaha tanpa riba. Jadi
ini kira-kira apa kita sering riyadhah dulu dengan Allah, perbaiki diri, muhasabah dengan Allah, terus sholat istikharah juga. Ini kayaknya kok saya tuh hobinya masak waktu itu ya. Ya, Ada hobi terpendam ada. ini. Saya sukanya masak saya. Saya mencoba bikin apa namanya, bikin soto sapi, Mbak. Tapi Waktu itu saya ingat waktu akikoh anak yang ketiga itu teman-teman datang itu sekalian saya buatkan soto sapi masakan sendiri itu. Pakai rempah-rempah yang saya bikin. Terus teman-teman tuh pada jawabnya mantap. Enak. Kenanya gimana Pak Imron, ini layak jual apa benar? Iya Pak. Teman-teman juga bilang, Pak Imron, ini layak jual. Ada juga lagi cerita nih, saya ngasih ke saudara, saya kasih soto itu kantor. Pak D, ini ada masakan soto enak Pak D. Oh iya. Lalu ya ngomong, ini beli di mana? Gitu kan? Enggak, di mana saya bikin yang bener. Oh ya, coba besok aku acara dibuatkan gitu kan. Biasa bukan. Wah, enak aja. Nah, iklan ya. Jadi awal seperti itu hingga kita pengen, wah ini yang tadinya mau tak buat gudang, rencana mau saya buat gudang itu, ini dijadikan buat aja, buat resto aja ini, resto. Kemudian lahannya masih ada lahan sekitar luasnya 0,5 hektar ini. 5.000 meter 5.000 meter persegi ya, 5.000 meter persegi. Kemudian kita kasih biar menarik itu, jadi orang makan makanan ada soto, ada makanan dari khas di situ itu sambil menikmati taman-taman itu. Kemudian di sini tuh juga saya lihat kok, masya Allah, wah ini Allah yang menunjukkan ini banyak mata air ternyata di tanah ini. Banyak mata air, benar banyak mata air ini. Artinya ini kalau buat kolam renang cocok ini. Oh, jadi ini ada kolam renangnya? Ada kolam renangnya, ada kolamnya ada 2 untuk anak-anak sama untuk dewasa. Masya Allah. Ada restonya, ada kolam renangnya. Ya. Juga ada lapangan karena saya tuh hobinya memanah. Ada lapangan panahnya. Ya. Saya buat untuk lapangan memanah itu. Kadang anak-anak itu juga pengen diajari mana, yaudah yang mana bareng-bareng di sini kita olahraga sunnah gitu kan. Iya. Yaudah kita sekarang positif yakin dengan sunnah aja. Jadi olahraganya juga olahraga renang itu mungkin sunnah ya. Sunnah juga. Sunnah. Memanah juga sunnah. Makan sunnah nggak? Makan itu wajib. Wajib. Jadi kita dapat semuanya di sini. Oke, Bismillah kita jual warung soto. Dari warung soto banyak yang gemar. Udah ini kok besar ini kok cuma warung ya. Ini nggak cocok kalau warung. Boleh dikatakan apa? Ada yang ngasih ibu sana. Kasih resto aja, nggak terlalu besar nih, nggak apa-apa, Bismillah, resto gitu aja. Terus namanya apa ya? Sepertinya ini kok banyak mata air. Mata air tuh di surga itu ada mata air, salsabila. Oh iya. Mata air. Kita ambil ini ya, kita ambil mata air. Bismillah, kita resmikan aja ini jadi resto salsabila. Itu ya. Belum waktu itu baru merancang ya? Baru merancang, tapi bangunannya sudah ada setengah jadi, rencana untuk gudang. Oh, dulunya gudang. Ya, dulunya ini gudang. Terus gudang. Berarti ini untuk usaha yang pertama masih jalan? Usaha pertama. Kolab itu tutup atau? Kolab tidak, ya, masih jalan tapi salah layam mutu walayah ya, mati nggak hidup nggak. Pokoknya jalan. Udah nggak ada beban riba. Ya, tapi insya Allah jalan. Ya, jalan. Kita harapkan jalan ya. Kita harapkan usahanya jalan. Karena ini, luar biasa lagi. Tadi sudah diminuskan jual aset, sekarang dengan hobi. Nah, ini dengan ketekunan, kesabaran berarti ya, hijrah itu ada sabar ya. Dengan hobi membuat salsabila resto. Kepikiran enggak Pak, dana yang akan digelontorkan dari mana sampai bisa terbentuk salsabila resto itu? Masya Allah, waktu itu sama sekali tidak. Hanya termotivasi kalau kita yakin, dan secara kita benar, dalam arti benar, kita benar-benar dengan rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah, Allah selalu ada, gitu kan. Hanya prinsipnya satu, Allah bersama. Gitu aja. Allah akan hadir ketika kita berniatan baik. Alhamdulillah, ini jadinya tuh walaupun boleh dikatakan hanya biasa-biasa aja, tapi di dalam hati itu ada rasa ketenangan. Tidak kemelungsung seperti waktu dulu.
waktu dulu kelihatan ramai, tapi ramainya kemerungsung juga. Kemerungsungnya kalau itu uangnya tidak mencukupi untuk bayar angsuran, kita mau bagaimana gitu kan? Baru kemerungsung. Iya, kemerungsung pikirannya, kan. Tapi di sini benar-benar bisa menikmati. Kadang kita bisa ajak teman-temannya sini makan-makan sambil olahraga panahan gitu kan. Sambil renang. Ajak keluarga ini pelan-pelan ya dibangun, tidak langsung jadi gitu. Bertahap gitu ya. Bertahap. Dengan pertama dulunya mau jadi gudang. Pak Imron punya hobi masak, ternyata masakannya enak. Justru Allah nunjukkan di situ rezekinya gitu. Amin. Masya Allah. Nah, kira-kira ini Pak. Ya, kemana tuh? Ada enggak pesan untuk teman-teman semuanya ya? Kalau kita lihat ya. Posisi panjenengan hijrah itu kan masih, katakanlah kalau orang lihat itu, oh Pak Imron ini masih kuat gitu. Tapi berani mengambil langkah hijrah. Dan setelah jenengan mengambil langkah hijrah ternyata minus. Ternyata minus bisa dikembalikan lagi. Nah, ini mungkin ada pesan buat teman-teman yang kondisi ekonominya masih kuat ini. Ngapunten nih. Ayo hijrah yang seperti apa kira-kira pesannya? Baik, teman-teman, saya punya pesan. Sebaiknya kita berhati-hati dalam berusaha. Ketika Allah tidak menghendaki, tidak menyukai dengan sesuatu yang haram, tinggalkanlah. Karena keberkahan, ketenangan itu artinya ada di halalan thayyiban. Masya Allah, kalau pengen tenang, tinggalkan riba. Masya Allah, itu pesan yang luar biasa, Jadi jangan takut sekarang punya dengan dana riba, kelihatannya kaya, nanti kalau mau hijrah, walaupun dibawa ke minus ya Pak ya, kalau ke minus ya Pak, insya Allah akan kembalikan posisi kita semula. Amin. Nah, itu tadi percakapan dengan Bapak Imron yang luar biasa. Ini menjadi motivasi yang sangat luar biasa bagi kita, bahwasanya jangan takut berhijrah. Hijrah itu kelihatannya dari kita itu berat, tapi kalau hijrahnya untuk Allah ya Pak ya, hijrahnya untuk Allah, untuk Rasul, itu insya Allah akan selalu menolong. Pasti kita akan dikembalikan ke posisi semula. Nah, mungkin ini ada satu lagi pesan. Monggo Pak Imron. Siap. Apapun yang terjadi pada diri kita semua atas izin Allah. Apapun yang di sini Allah, pastilah yang terbaik bagi Allah. Apapun yang terbaik bagi Allah, terbaik juga bagi hambanya, meskipun itu musibah yang menimpa kita. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Ini yang sedikit harus kita tekuni, karena keyakinan iman kita ini harus kita pupuk sedikit demi sedikit. Kalau langsung iman kita begitu kuat, jadi dari nol jadi kuat, itu sepertinya susah ya Pak ya. Harus yakin dulu ya pertama. Tadi tahap-tahapnya apa istilahnya, ngaji ya istilahnya ya. Mendatangi kajian-kajian. Oke. Dari kita sekian, alhamdulillah atas kesempatan, dan alhamdulillah saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Sohibul Bait. Masya Allah, ini lokasi yang luar biasa. Jadi yang terakhir, bagi teman-teman yang melakukan perjalanan dari mana saja, kok nanti melewati Sukorejo ke arah Temanggung atau Sukorejo mau ke arah Wonosobo, monggo bisa mampir ke Salsabila Resto punyanya Pak Imron di Kecamatan Bejen. Lokasinya ada di pinggir jalan persis, mudah dan aksesnya sangat mudah, parkirannya luas ya Pak. Oke. Segitu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.